Mencegah terjadinya infeksi atau peradangan atau antiinflamasi, ditumbuk sampai halus, balurkan ke anggota tubuh yang mengalami luka, mengatasi lemah, letih, lesu, ya, lunglai, sakit kepala. Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat secara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi tentang tanaman obat yang bentuknya seperti mangkok nih. Ya, seperti mangkok, namanya daun mangkokan. Iya, daun mangkokan. Daun mangkokan ini Oma udah kenal dari sejak kecil ya. Dulu tanaman ini nih tanamannya. Ya, ini Oma ambil saja sebagian batangnya ya. Dan menariknya ini bisa dijadikan obat luar maupun juga bisa dijadikan sayuran ini. Mangkokan yang muda-muda ini nanti bisa disayur loh. Ya, oke. Kita lihat bagaimana daun mangkokan ini ya. Kalau menurut literaturnya, mangkokan ini bahasa latinnya Policias scutellaria. Policias scutellaria. Ini tumbuhan pekarangan yang biasa ditanam di desa-desa banyak banget. Nah, kalau mengacu pada bentuk daunnya yang melengkung serupa mangkok nih, di berbagai daerah disebut seperti mamangkokan. Ada yang bilang mamangkokan, ada yang bilang godong mangkokan, orang Jawa ya. Lalu juga mangko-mangko menurut Makassar, dan daun pepeda. Ini dari Ambon, nyebutnya pepeda. Ini berasal dari Pasifik Barat Daya dan bisa mencapai ketinggian 6 meter ini. Makanya Oma ambil saja sebagian batangnya ya. Yang penting Ancu tahu nih mangkokan kayak gini gitu. Nah, ini kandungan proteinnya, ternyata mangkokan ini mempunyai protein nabati serta kandungan nutrisi seperti lemak. Nih ada kalsium, fosfor, zat besi, dan juga mengandung vitamin A, B1, C. Ini luar biasa nih. Selama ini Oma juga nggak pernah masak ini. Pernah sih satu kali dulu sekali ya waktu masih kecil. Nah, ini kandungan senyawa kimiawinya. Ini ada alkaloid, flavonoid, kemudian tanin dan saponin. Nah, dari kandungan senyawa kimia dan juga kandungan protein dan vitaminnya ini, daun mangkokan mempunyai khasiat untuk mencegah terjadinya infeksi atau peradangan. Kebanyakan sih ya, beberapa kali Oma sampaikan tentang daun-daun tanaman obat itu mesti rata-rata punya khasiat ya mengatasi peradangan atau antiinflamasi gitu. Jadi sudah dipercaya sejak dulu ampuh efektif mengatasi luka dan peradangan. Jadi bila mengalami infeksi, misalnya ada masalah dengan kulit kita gitu ya, ada radang, ini bisa diberikan daun mangkokan yang dihaluskan ya. Dan jangan dikonsumsi langsung, kalau untuk lalap tidak boleh loh. Tapi mangkokan ini ditumbuk sampai halus. Ditumbuk sampai halus. Setelah itu diaplikasikan atau balurkan ke anggota tubuh yang mengalami luka. Nah, bisa seperti itu. Nah, yang lainnya lagi bisa membantu mengatasi lemah, letih, lesu, ya, lunglai, sakit kepala. Nih, khasiat lainnya. Jadi selain mengatasi penyembuhan luka, bisa untuk bermacam-macam masalah dengan darah atau kekurangan darah atau anemia. Ini kalau kekurangan darah tuh biasanya ya sakit kepala, lesu, lemah, letih ya, dan tidak bersemangat. Nah, ini sekarang cara mengolahnya. Ini
Selain tadi bisa dikonsumsi, ditumbuk halus, dihaluskan lalu direbus bisa ya, atau diseduh air mendidih. Ini juga bisa dipakai untuk mengatasi rambut rontok. Oma ingin contohkan yang untuk obat luar saja nih, untuk rambut rontok nih Oma udah cuci bersih nih ya. Ini dipotong-potong caranya nih, lihat nih. Nih seperti ini. Dipotong-potong kecil begini. Kalau kita hanya menggunakan sedikit, ya tidak harus di blender lah ya. Jadi dipotong-potong begini. Nanti terus ini dengan tangan kita. Coba ya kita buat supaya nanti bisa dipakai untuk mengatasi kerontokan rambut. Bisa juga dengan sakit kepala. Nih contoh begini ya. Ini kan sudah ada airnya, atau ini karena cuma sedikit Oma mau nyontohin aja ya. Jadi begini ya, sudah begini terus tinggal diginiin loh nih. Nah ya, dihancurkan, bisa juga diulek atau hanya dibuat seperti ini berulang-ulang ya. Kita jadikan cairan. Ini lebih baik sih memang kalau airnya hangat ya, atau panas boleh ya. Nih seperti ini saja. Ini kan sudah nanti ada sarinya warna hijau ini ya, warna hijau. Nanti tinggal dicampur dengan minyak kelapa nih ya. Nah seperti ini contohnya nih, diambil airnya. Atau ini kalau mau kita keramas, Oma contohkan ya, ini ya. Kita mau keramas, bisa juga ini langsung dicampurkan dengan minyak kelapa yang sudah dikasih herbal juga ini. Herbalnya, kan Oma pernah ngajari ini herbal anti radang. Jadi minyak ini juga bagus untuk mengatasi radang di kulit kepala. Nih kita campurkan ya. Nih seperti ini. Nah, terus Nah, jadi deh ya. Jadi lembut, langsung ini dioleskan di kulit kepala. Kemudian jadi misalnya nih dari sore nih akan lebih bagus begitu ya. Dari sore kita oleskan ini, ramuannya hanya seperti ini saja. Lalu dioleskan di seluruh kulit kepala. Kemudian ditutup pakai anduk deh ya. Dibiarkan semalaman. Nanti pagi-pagi baru deh keramas. Nih Oma jadi begini nih ya. Nah ini contoh yang paling gampang untuk membantu atasi kerontokan rambut nih, seperti ini ramuannya ya. Nah ini tangan Oma nih gini boleh saja ini ya, begini. Terus misalnya ada gatal atau ada masalah dengan kulit kita, boleh ini yang tadi ramuan ini selain bisa untuk membantu menyuburkan rambut, bisa juga ngobati masalah dengan kulit. Misalnya ini nih, Oma jadiin hand body boleh gak? Boleh. Ini kan anti radang, bagus banget nih. Lembut deh tangan kita jadinya. Nih, kayak gitu. Ya, udah sedikit tambahan nih Ancu. Kalau kita mau untuk menjaga kesehatan sekalian ya, ini kan tadi ramuan untuk rambut. Tapi ini juga bisa tadi untuk menghaluskan kulit. Kita ini kalau mau jantung kita sehat nih, ternyata ada titiknya di sini nih. Nih. Ya. Ini bisa udah kasih minyak kan, terus kita giniin. Nah, nih. Ya, ini titik-titik dari, kalau secara ilmu TCM ya. Ini ada titik jantung nih di sini nih. Ada titik untuk lever, untuk paru-paru nih. Tengahnya ini juga titik Nekwan nih. Pokoknya ini deh, paling nggak usah diinget-inget yang istilah-istilahnya sulit ya. Pokoknya nih di sini aja nih. Dua tangan kita diginiin. Nah, ini titik-titik meridian akupunktur nih. Ya. Bahkan kalau misalnya lagi ada masalah dengan
pencernaan kita juga bisa begini. Ya, nih titiknya ada di sini, pinggir sini yang untuk ngukur nadi, sama di tengah. Jadi ini tiga baris begini nih. Paling gampang ya pakai begini. Gampang ya ini untuk sehat. Jadi bukan hanya sekedar kita bikin ramuan mangkokan, tapi mau menyehatkan tubuh kita dengan cara seperti itu. Ya Ancu ya, gampang ya kalau kita mau sehat, asal kita tahu bagaimana caranya. Ya, oke, semua orang bisa sehat.